Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi paradigma Qur'ani dan modernitas beserta contoh-contoh nyatanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Farhan Arifin, NIM I04230009, Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, saya Ahmad Syarudin, NIM I04230008 dari kelompok 4 Prodi S1 Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Habibie Santoso, NIM I04230037 dari Prodi Teknik Mesin. Paradigma Al-Quran. Yang pertama, pengertian paradigma. Secara etimologis, paradigma berasal dari dua kata, yaitu para dan digma. Para berarti di bagian, di sebelah, di samping, dan kata digma berarti sudut pandang, teladan, ideal, atau model. Secara terminologis, paradigma berarti cara pandang yang menyeluruh dan konseptual terhadap realita dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang baku. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Selanjutnya, pengertian paradigma Al-Quran. Paradigma Al-Quran yaitu cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realita atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, pengertian modernitas. Modernitas adalah periode waktu atau era umat manusia yang ditentukan oleh perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi yang dimulai di Eropa sekitar tahun 1650 yang meletakkan manusia sebagai senter ilmu pengetahuan. Modernitas telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, lambat menjadi cepat, tradisional menjadi rasional. Cara mencapai kemajuan pada masa keemasan Islam atau periode klasik. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Diwujudkan dengan Al-Quran sebagai paradigma pengembangan iptek dan budaya. Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi segala problem umat muslim. Yang kedua, Nabi sebagai role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran. Diwujudkan dengan sahabat menjadikan Nabi sebagai panutan, kemudian tabi'in juga menjadikan Nabi sebagai panutan, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya. Yang ketiga, umat muslim mementingkan penguasaan iptek. Ditunjukkan dengan yang pertama, khalifah mendukung kemajuan iptek. Kedua, khalifah menginstruksikan penerjemahan buku-buku ilmiah Yunani Romawi ke bahasa Arab. Yang ketiga, khalifah membangun pusat-pusat pendidikan dan riset seperti Bait Al-Hikmah. Yang keempat, khalifah mengapresiasi baik karya original atau terjemahan dengan imbalan emas. Yang kelima, masyarakat memuliakan ilmuwan dan ulama. Yang keenam, fatwa atau nasihat ulama ditaati masyarakat dan khalifah. Yang ketujuh, menjadikan kota-kota besar sebagai pusat keilmuan dan penelitian. Contohnya yaitu kota Baghdad. Yang kedelapan yaitu ilmu sebagai hiasan kehidupan. Contoh yang kami ambil dari materi paradigma Qur'ani dan modernitas salah satunya adalah kisah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 15 yang artinya, maka kami selamatkan Nuh alaihissalam dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Surat tersebut menjelaskan bahwa bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu nyata, dan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Paradigma Al-Quran yang menjadikan landasan modernitas perkembangan kapal juga dibuktikan dengan Quran surat Yunus 101 yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Lalu juga surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati dari keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.
paradigma Qur'ani dalam modernitas pada masa sekarang ini contohnya adalah perkembangan bahtera dari kisah Nabi Nuh alaihissalam pada kapal modern. Sebelum munculnya teknologi transportasi laut pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam cara membuat kapal. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarga, dan berbagai jenis hewan dari banjir besar yang akan datang. Bahtera ini melambangkan inovasi dan teknologi yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Selain itu, kisah ini juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol perubahan sosial dan moral. Nabi Nuh dianggap sebagai pembawa pesan yang mencoba memperingatkan masyarakatnya tentang kesalahan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Ini mencerminkan konsep modernitas di mana perubahan sosial dan moral sering diilhami oleh pemimpin atau individu yang mencoba memperbaiki masyarakat. Secara umum, kisah Nabi Nuh dapat diinterpretasikan dalam konteks modernitas sebagai cerita tentang inovasi teknologi, perubahan sosial, dan penyelamatan manusia dari bencana besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.